percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Yuk kita semua on kamera ya. Kita akan memulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Ya Allah Kasihmu Yesus. Pesan.
Pertolongan kepada kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan memasuki pengakuan dosa, diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami mengaku dosa-dosa kami, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun perlakuan yang kami lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, supaya kami bisa berada di jalan-Mu yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dari dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Eva. Tapi sebelumnya, mari kita kembali angkat satu pujian, Bila Ku Renung Dosaku.
Selamat pagi, Quorum. Kita mempersiapkan Alkitab kita dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Diingatkan bahwa kita sedang ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Jadi mohon Quorum bisa membuka kameranya seperti yang Pak Sam sudah katakan. Juga kalian bisa berpakaian yang rapi, seperti kalian mau beribadah, bukan mau menonton ibadah. Silakan pada kalian untuk on cam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa diri kami kepada hadirat Tuhan, untuk kami belajar mengikuti setiap petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami sebagai sebuah keluarga yang Tuhan berikan, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk bisa menopang satu dengan yang lain dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kami hari ini mau belajar Tuhan, untuk bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya bisa menuntut, tapi kami juga belajar untuk menuntun. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukan apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihat dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataannya itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, Quorum. Pagi, Ci. Pagi, Ci. Firman Tuhan hari ini dengan tema penuntun atau penuntut. Dengan tema besarnya berjudul Dinamika Keluarga. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu ingat atau pernah mendengar lirik lagu Keluarga Cemara yang berjudul Harta yang Paling Berharga. Keluarga Cemara adalah serial televisi yang populer di tahun 90-an. Tentu kalian belum lahir waktu itu. Tapi berulang kali serial TV ini diulang di TV tertentu dan dibuat versi layar lebarnya di tahun 2018. Adalah Arswendo Atmowiloto yang menulis syair lagu ini. Keluarga Cemara bercerita tentang nilai-nilai berharga yang didapat dalam keluarga. Mungkin kalian ingat, keluarga Cemara hidup dalam kesederhanaan, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang becak. Tapi tidak mengurangi nilai atau makna dari keluarga itu sendiri. Keluarga Cemara mengajarkan bahwa di dalam keluargalah kita belajar mencintai, belajar nilai-nilai kehidupan, belajar berkarakter yang baik, belajar bagaimana berbakti, saling peduli, dan berkorban, dan banyak hal lagi. Keluarga juga menjadi sebuah support untuk anak-anaknya.
Contoh, saat kalian di luar rumah, kalian mengalami banyak tekanan atau masalah. Tapi begitu sampai di rumah, kita kembali merasakan kehangatan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan atau permasalahan. Lalu bagaimana dengan kalian, Korem? Setelah hampir 2 tahun, kalian tinggal di rumah, dan nyaris bersama-sama terus dengan orang tua atau kakak adik kalian. Bagaimana rasanya, Korem? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Bagaimana rasanya setelah 2 tahun kalian tinggal di rumah? Sudah mulai sekolah ya kemarin, tapi akhirnya tinggal di rumah lagi. Karena percobaan sekolah itu hanya beberapa saat, sebentar saja. Dan setelah itu kalian, karena ada lagi klaster di anak-anak sekolah, maka ditutup lagi sekolahnya. Bagaimana, Korem? Rasanya kalian setelah 2 tahun tinggal di rumah? Apakah kalian juga merasakan seperti yang keluarga Cemara rasakan? Atau malah sebaliknya? Atau kalian merasakan rumahku adalah surgaku dan penyemangatku? Atau malah sebaliknya? Atau, kapan sih ya udahannya, ya udah nggak betah nih dia nggak di rumah nih. Udah pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Dan tidak lagi merindukan rumah. Keluarga Cemara adalah cerita ideal sebuah keluarga adik-adik. Di mana rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi menjadi suasana di mana kita merasa nyaman dan terlindungi. Sebuah rumah yang penghuninya sering saling menyakiti, saling berteriak, saling mengancam, bukanlah menjadi sebuah rumah. Banyak keluarga yang tercerai-berai, berantakan, karena hubungan satu dengan yang lain dalam rumah tidak lagi menjadi harmonis. Suami istri sudah tidak lagi malu-malu untuk ribut di depan anak-anaknya. Anak-anak tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada orang tuanya, dan langsung saja menyahut dan membentak kepada orang tuanya ketika diberitahu. Dan benda-benda mati menjadi sasarannya. Piringlah, pecahlah, gelaslah. Belum lagi pintulah, ditendanglah, dibantinglah. Banyak sekali adik-adik. Kenyataannya, anak-anak tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Banyak orang tua yang merasa anak itu menjadi beban untuk dirinya. Dan anak-anak tidak lagi merasa terlindungi. Dan mulai mencari perlindungan di luar rumah. Belum lagi ada tuntutan. Bagaimana ibu lebih sayang kepada adik daripada kepada saya? Bagaimana bapak lebih sayang kepada kakak daripada kepada saya? Tidak ada lagi kata-kata hormat. Tidak ada lagi kasih sayang. Tidak ada lagi terasa sebuah kerinduan atau kata-kata pujian dan didikan. Baik dari orang tua kepada anak-anak, atau dari anak-anak kepada orang tua. Rumah menjadi seperti neraka. Banyak anak-anak yang mencari kesenangan di luar rumah karena merasa, menganggap, dan mengatakan tidak betah tinggal di rumah. Dan akhirnya melakukan hal yang tidak sepantasnya, yang sesukanya, yang semaunya. Merokok, membolos, begadang, mencuri, dan sebagainya. Nah, adik-adik, semua itu tentu tidak akan terjadi kalau kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kejadian pandemi COVID yang berkepanjangan ini, adik-adik, perhara keluarga juga menjadi salah satu sorotan yang menjadi PR untuk semua orang. Awalnya, keluarga itu hanya merasa khawatir supaya mereka takut tertular COVID. Tapi lama-lama juga menimbulkan huru-hara di dalam rumah. Karena semua orang tinggal di dalam rumah pada akhirnya. Kalau rumahnya besar, tidak masalah mungkin. Kalau orang tuanya masih berkecukupan, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi bagaimana dengan sebuah rumah yang isinya banyak orang dan keluarga yang hidup dengan pas-pasan? Coba diperhatikan atau dibayangkan bagaimana anggota keluarga yang bekerja harus dari rumah. Atau bahkan ada yang dirumahkan atau di PHK. Ekonomi keluarga yang menurun drastis. Memicu hal-hal yang kecil bisa menjadi hal-hal yang besar. Kalian pun harus belajar dari rumah. Beraktivitas dari rumah. Perjumpaan dengan keluarga setiap hari.
Di mana sebelumnya kalian kan hanya bertemu di pagi hari, itu pun kalian buru-buru bangun tidur, buru-buru sarapan langsung berangkat dan ketemu lagi sama orang tua sore hari, dan biasanya berkumpul bersama itu hanya di akhir pekan. Pertemuan yang setiap hari ini menimbulkan kejenuhan, kebosanan, dan acap kali berakhir dengan konflik. Rutinitas yang monoton, itu saja, begitu-begitu saja, amat mudah menyurut prahara dalam keluarga. Dan di sini pun rumah akhirnya menjadi seperti neraka. Orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nada suara yang tinggi dan tidak enak didengar. Dan acap kali anak-anak menjawab kata-kata orang tua dengan dengusan. Nyaris terdengar setiap hari. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik? Kalau belum apa-apa, bentakan atau dominasi, atau tidak mau mendengarkan satu dengan yang lain, membuat segalanya menjadi tidak pernah tuntas dan berakhir dengan kekecewaan. Akhirnya yang tumbuh adalah keegoisan, merasa diri paling benar, membuat suasana rumah menjadi tidak lagi nyaman, atau tidak lagi menyenangkan, apalagi aman. Sikap menang kalah, bertahan dengan pendapat sendiri, tidak lagi saling menghormati atau mengasihi, membuat konflik semakin besar, dan akhirnya menyimpan banyak kekecewaan dan dendam, dan sulit rasanya untuk saling memaafkan. Mungkin kalian orang pernah mengalami hal-hal buruk dalam keluarga. Tapi tentu juga kalian mungkin pernah mengalami hal-hal baik atau menyenangkan dalam keluarga. Coba kalian ingat-ingat, bagaimana peran kalian dalam keluarga di saat hal-hal buruk terjadi dalam keluargamu. Apakah kalian menjadi penuntun? Atau kalian menjadi penuntut? Atau kalian malah makin membuat suasana menjadi acak-acakan dan bertambah ruwet? Seorang pendeta berkata bahwa anak cenderung mengikuti perilaku orang tuanya daripada mendengar nasihat dari orang tuanya. Di acap kali anak-anak itu orang mengatakan seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Banyak orang mengatakan, oh bapaknya begitu ya anaknya ya begitu. Ya. Oh bapaknya ya tukang berantem ya anaknya jadi tukang berantem. Bapaknya merokok ya anaknya jadi merokok. Tapi hari ini adik-adik, kalian harus belajar untuk kalian tidak mengikuti perilaku yang buruk dari orang tua, tapi nasihat yang baik kalian boleh terima. Hari ini adik-adik, firman Tuhan menceritakan, ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebuah amarah atau kebencian membuat sebuah harmoni dalam keluarga tidak lagi menjadi indah. Kalau kalian ingat cerita Daud melawan Goliat, waktu itu Citan juga yang membawakan firman di awal Juli, di mana derap remaja memberi judul Freeze, Fight, or Flight. Salah, Freeze, Fight, or Flight. Salah lagi deh. Apa? Ingat nggak? Ingat nggak? Freeze, Flight, or Fight. Dari kemenangan Daud melawan Goliat, Saul memberi apresiasi kepada Daud. Beberapa kemenangan akhirnya didapatkan oleh Daud melawan orang-orang Filistin. Dan Daud menjadi kepala tentara. Saul amat senang kepada Daud. Di mana Daud juga bersahabat dengan anak Saul, yaitu Yonatan. Persahabatan di Alkitab yang dikatakan persahabatan yang sangat indah dan baik antara Saul dengan Yonatan. Tapi dari awal yang baik-baik itu, orang-orang Israel semakin senang kepada Daud dan menyambut Daud. Dan dia mengatakan bahwa, dan mereka menyanyi sambil menari, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Apresiasi Saul kepada Daud berubah menjadi amarah dan kebencian. Hal itu menggelapkan mata hati Saul, sehingga berulang kali Saul ingin membunuh Daud. Membunuh dan tidak bisa, akhirnya berbagai cara dilakukan. Mulai jadi pasukan 1000, tapi Daud menang lagi. Mulai dikatakan, oh nanti kamu jadi menantu saya deh. Tapi kamu lawan dulu tuh orang-orang Filistin. Tetap juga akhirnya Daud tetap menang. Dan akhirnya Daud menjadi menantunya Saul. Bagaimana dalam sebuah rumah adik-adik, ketika Saul begitu membenci Daud dan ingin membunuh. Bagaimana juga Yonatan yang ada di dalam rumah itu merasakan. Harus seperti apa dia melakukan sebuah tindakan. Satu itu bapaknya, satu itu sahabatnya. Bagaimana sikap Daud ketika menghadapi
tindakan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Daud tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Daud tetap bekerja seperti biasa. Selain dia menjadi tentara, dia juga bermain kecapi untuk Saul. Daud tetap menghormati Saul sebagai seorang raja. Dan tapi terlebih dari itu, Daud hidup taat dan takut akan Tuhan. Dia percaya Tuhan senantiasa akan menolongnya. Kalau kalian perhatikan lagi di sini adik-adik tentang sikap Saul itu. Saul berulang kali mengingkari janji. Dia berjanji tidak akan membunuh, dikatakan juga di pasal 19, 1-7 itu dikatakan. Dia nggak bakal bunuh deh. Tapi kenyataannya dia mengingkari janjinya. Itu menunjukkan bahwa Saul tidak bisa menguasai. Jadi adik-adik yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 16 itu benar. Ya, seperti kalian lihat, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik, Yonatan juga masuk di dalam cerita ini. Kalian tidak boleh melupakan tentang peran serta Yonatan di sini. Ya, Yonatan itu adalah sahabat karib Daud. Yonatan juga adalah anak yang terbesar daripada Saul. Konflik ini tidak mudah untuk Yonatan. Yonatan bingung, mungkin akan bingung untuk kalau kalian menjadi Yonatan. Harus seperti apa kalian melakukan tindakan? Tapi Yonatan menyadari bahwa sumber kebenaran itu adalah Allah. Bagaimana kalau kalian perhatikan, Yonatan tidak mendengarkan kata Saul untuk membunuh. Malah Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa ayahnya akan membunuh. Hal ini juga menceritakan bagaimana sebuah perilaku yang tidak baik dari orang tua itu tidaklah untuk ditiru oleh seorang anak. Bukan berarti Yonatan tidak menghormati Saul, dia tetap menghormati Saul. Tapi dia mengarahkan bagaimana sebaiknya mengatakan hal-hal yang baik tentang Daud kepada Saul, supaya Saul tidak membunuh Daud. Hubungan dengan Allah inilah yang memberikan kemampuan kepada Yonatan untuk menghadapi situasi-situasi yang rumit dalam kehidupannya. Yonatan setia kepada Saul, karena Saul adalah ayah dan rajanya. Yonatan juga setia kepada Daud, karena Daud adalah sahabat. Bukan hal yang mudah untuk dilalui ketika ada kebencian yang dialami oleh ayahnya kepada Daud. Tapi kesetiaan Yonatan kepada Allah memimpinnya untuk bisa melewati tuntutan-tuntutan dan konflik-konflik yang terjadi antara ayahnya dan sahabatnya. Sehingga Yonatan bisa menjadi seorang penuntun. Apa yang Saul lakukan atau apa yang Daud alami mungkin tidak pernah kalian alami. Tapi ada banyak hal yang perlu kalian pelajari. Bahwa amarah, kebencian, dan hal-hal negatif itu bisa membuat seseorang menjadi gelap mata seperti Saul. Walaupun mungkin kalian tidak membunuh, tapi mungkin ucapan kalian, sikap kalian, tindakan kalian itu membunuh karakter seseorang. Tuntutan dalam setiap masalah atau konflik ingin mengajarkan kita juga bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dengan terus meminta pertolongan Tuhan. Jangan sampai kekerabatan yang paling dekat, yaitu hubungan antara kalian dengan orang tua, kalian dengan adik atau kakak, menjadi semakin jauh. Mari terus meminta pertolongan Tuhan. Maka dengan meminta pertolongan Tuhan, pilihan yang kita ambil akan menjadi lebih jelas dan terarah. Karena kebenaran dalam firman Tuhan akan menerangi setiap keputusan-keputusan kita. Dan pada akhirnya, kita pun akan menjadi penuntun dan bukan menjadi penuntun. Mari terus dekat dan andalkan Tuhan. Mari terus belajar dan mengevaluasi setiap hal yang kita alami. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi terus andalkan Tuhan. Sehingga dalam situasi yang teramat sulit sekalipun, kita tidak menjadi anak-anak yang bersungut-sungut atau menuntut ini dan itu, tapi menjadi seorang penuntun yang bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita, seperti yang Yonatan lakukan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan Baik, mengikuti. rekan-rekan. Ya, Ci. Baik, rekan-rekan Korem, kita akan saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersilakan duduk. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu tanggal 10 Oktober 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus di ibadah pukul 7 pagi. Perjamuan kudus dilayankan kepada mereka yang telah sidi atau mengaku percaya dan juga telah dibaptis atau mereka yang telah dibaptis dewasa. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanan, penderitaan, kematian, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara-saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7 pagi mendatang. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami selalu bersyukur dan selalu dekat dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam situasi apapun, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami ini dengan baik dan terus bersyukur hanya kepada-Mu.
Kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan di acara bulan keluarga ini. Dan gereja kami akan mengadakan pekan keluarga di minggu ketiga nanti. Biar Tuhan yang tolong untuk kami selalu dekat dengan keluarga kami. Agar kekerabatan kami selalu terjalin dengan baik. Walaupun mungkin akan ada banyak hal yang membuat hati kami kecewa. Atau banyak hal yang terjadi yang membuat kami jauh dengan keluarga kami. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan mendoakan setiap keluarga kami, agar keluarga kami pun Tuhan dapat mendengar hikmat Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi keluarga yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilakukan minggu depan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menyambut perjamuan kudus ini, untuk kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk kami menebus dosa-dosa kami. Ingatkan kami selalu untuk hidup taat dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami berbuat layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak remajamu saat ini Tuhan, untuk mereka yang undur, mereka yang malas, biar Tuhan yang panggil mereka kembali, agar mereka mau saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk mereka juga mau membangun iman mereka dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang tolong mereka yang sakit, mereka yang terkena penyakit-penyakit yang juga kami tidak tahu apa, biarlah kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Juga mereka juga berobat ke dokter, Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum. Juga setiap keluarga yang membantu, Tuhan jaga. Kami berdoa juga untuk sekolah anak-anak kami, baik mereka yang sekarang sedang UAS atau mencari kuliah, Tuhan. Biar Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan, mendapat tempat yang baik untuk melanjutkan sekolahnya lagi, Tuhan. Dan terlebih lagi untuk mereka yang akan UAS, mereka benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, dengan mengandalkan kekuatan dirinya, dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang pakai anak-anak-Mu untuk menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opung dari Sinta dan Marta yang sakit. Juga mamahnya juga yang sakit. Tuhan yang tolong dan kuatkan, agar setiap orang di dalamnya saling bahu-membahu untuk menopang dan menolong Opung. Juga mama daripada Marta, dan juga mama dari Sinta. Tuhan yang tolong setiap orang tua kami. Tuhan yang menolong mereka dalam pekerjaannya. Tuhan menolong mereka dalam kesehatannya. Biar Tuhan menjaga senantiasa mereka. Dan kami pun sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang bisa menuntun satu dengan yang lain. Saling mengingat satu dengan yang lain. Dan tidak menjadi anak-anak yang penuntut, yang hanya melihat hal-hal jelek saja, dan ingin diperhatikan lebih daripada yang lain. Dan kami berdoa untuk gereja kami, untuk Pak Sam sebagai calon pendeta kami, untuk juga majelis jemaat, untuk pendeta Esa sebagai pendeta konsulen kami, biar Tuhan pakai juga setiap komisi, juga aktivis yang di dalamnya, Tuhan perlengkapi agar kami senantiasa melayani Tuhan semakin baik lagi. Kami mau menyerahkan minggu baru ini Tuhan dalam pimpinan Tuhan saja. Tuhan yang memberkati dan melindungi kami, untuk kami melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan kami daripada para bahaya dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tuhan yang menolong setiap bangsa dan negara kami Tuhan, untuk mereka melakukan tugasnya, biar Tuhan perlengkapi dan pakai pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan terlebih dalam masa COVID ini Tuhan, biarlah bangsa Indonesia dapat mematuhi setiap peraturan dan mengikuti setiap protokol kesehatan, sehingga kami dapat cepat keluar dari pandemi COVID ini. Kami mau menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Berilah kami dan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, pas kami pada yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dulu. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu beri syukur.
bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami agar bisa diterima di tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar bisa berguna untuk di masa yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali ke satu pujian di dunia yang penuh cemar. Kita akan masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Pujilah Tuhan. ini selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Saat teduh untuk kita semua. Untuk warta dipersilakan. Citan Shalom, pamit selamat ya, pagi. Koram. Terima kasih Pak Sam. Shalom, selamat pagi Terima kasih, Ci. Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan imbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug mengimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 12907569924 atas nama Barata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Bisa juga dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing atau langsung dikirimkan ke gereja. Mengingatkan untuk hari Rabu ada wital. Jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk minggu depan PF-nya penatua Samuel, WL-nya Sinta, wartanya Jose, pemandunya Miracle, Maria, dan Indion. Terima kasih. Ya, pengurus silakan kalau ada tambahan. Nggak ada Kak dari pengurus. Oke, absenan? Ya. Jangan lupa untuk absennya diisi. Hari Rabu ada WeTalk. Link dan teman-teman menyusul. Jangan lupa absen untuk diisi juga di kolom komentar. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan, jangan lupa minggu depan yang sudah CD, silakan. Yang belum CD jangan ya. Yang sudah CD atau sudah baptis dewasa, silakan ikut perjamuan kudus jam 7 pagi ya. Sebenarnya pendaftaran udah ditutup sih, cuman ya udahlah, nanti saya coba obrolin gimana caranya supaya kalian bisa daftar juga. Linknya udah sering saya share sebenarnya di grup Korem. Itu aja kayaknya. Kalau nggak ada tambahan lagi berarti ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati.